Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Nur Fauzi dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul komposit dengan memenuhi tugas, yaitu mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Tujuan pembahasan dari materi komposit yaitu yang pertama, mengetahui definisi komposit. Yang kedua, mengetahui tujuan dibentuknya bahan komposit. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, mengetahui bagian-bagian utama komposit. Dan yang kelima, yaitu mengetahui produk-produk dari bahan komposit. Pengertian komposit. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Tujuan dibuatnya komposit yaitu yang pertama, memperbaiki sifat mekanik dan sifat spesifik tertentu. Yang kedua, mempermudah desain yang sulit pada saat manufaktur. Yang ketiga, keleluasaan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya. Dan yang keempat, menjadikan bahan menjadi lebih ringan. Kelebihan dari materi komposit yang pertama, massa jenis rendah atau ringan. Yang kedua, lebih kuat dan lebih ringan. Yang ketiga, perbandingan kekuatan dan berat yang menguntungkan. Yang keempat, lebih kuat atau stiff, ulet atau taut dan tidak getas. Yang kelima, koefisien pemuaian yang sangat rendah. Yang keenam, tahan terhadap cuaca. Yang ketujuh, tahan terhadap korosi. Dan yang kedelapan, mudah diproses atau dibentuk. Dan ada juga kekurangan dari materi komposit itu sendiri. Yang pertama, tidak tahan terhadap beban shock atau kejut dan crash atau tabrak yang dibandingkan dengan metal. Yang kedua, kurang elastis. Dan yang ketiga, lebih sulit dibentuk secara plastis. Dan untuk bagian-bagian utama komposit yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan penguatnya dan yang kedua berdasarkan matriknya. Bagian-bagian materi komposit yang pertama yaitu dari penguatnya. Sebagaimana partikel sebagai penguat, yaitu keuntungan dari komposit yang disusun oleh reinforcement berbentuk partikel. Yang pertama, kekuatan lebih seragam pada berbagai arah. Yang kedua, dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekerasan material. Dan yang ketiga, cara penguatan dan pengerasan oleh partikulat adalah dengan menghalangi pergerakan dislokasi. Bagian utama yang kedua dari material komposit yaitu ada matriks. Matriks dibagi menjadi tiga, yaitu keramik matriks komposit atau CMC. Yang kedua, metal matriks komposit atau MMC. Dan yang ketiga, polimer matriks komposit atau PMC. Untuk selanjutnya, komposit matriks logam. Kelebihan MMC dibandingkan dengan PMC yaitu yang pertama, transfer tegangan dan regangan yang sangat baik. Yang kedua, ketahanan terhadap temperaturnya yang tinggi. Yang ketiga, tidak menyerap kelembapan. Yang keempat, tidak mudah terbakar. Dan yang kelima, kekuatan tekan dan geser yang sangat baik. Dan yang terakhir yaitu ada produk-produk dari material komposit. Sebagaimana yang pertama itu adalah pembuatan pada bodi-bodi pesawat terbang. Yang kedua, bodi-bodi kendaraan. Dan yang ketiga, aksesoris atau spare part mobil-mobil balap seperti F1, rally, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembuatan stick golf. Yang kelima yaitu dengan pembuatan jembatan. Dan itulah penjelasan dari materi komposit dari diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata atau penjelasan saat membaca yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.